Selamat siang Pak Edi. Berikut kami presentasikan tentang AFL 3 Strategic Management. Next. Berikut anggota kelompok kami. Ada saya sendiri Rafli, ada Akfa, ada Lazuardi, ada Andika, ada Gehan. Next. Five forces. Misal poster berfungsi sebagai alat untuk menganalisis daya tarik industri dan intensitas persaingan. B- BC, BCG Matrix menawarkan pendekatan yang lebih fokus pada manajemen portofolio produk atau unit bisnis. SWOT analisis berguna untuk memperluas perspektif dengan menyoroti kekuatan dan kelemahan internal perusahaan serta peluang dan ancaman dari lingkungan eksternal. Blue Ocean strategi memberikan pendekatan yang lebih inovatif dengan mendorong perusahaan untuk keluar dari kompetisi ketat di pasar yang sudah mapan. Next. Nah, oke. Untuk hubungan antara keempatnya, yaitu benang merah yang menghubungkan keempat konsep ini adalah tujuan bersama mereka untuk membangun perusahaan mencapai keunggulan kompetitif. Five Forces dan SWOT berperan dalam menganalisis lingkungan internal dan eksternal untuk memahami posisi strategis. BCG Metric memberikan alat mengelola portofolio secara strategis agar perusahaan dapat berfokus pada produk yang mendukung pertumbuhan. Sementara itu, Blue Ocean Strategy melampaui pendekatan kompetitif tradisional dengan mendorong inovasi sebagai cara untuk menciptakan pasar baru yang bebas dari persaingan langsung. Nah, 4 tools analisis pada Forever Lee. Yang pertama ada Five Force Michael Porter, SWOT Analysis, BCG Matrix, dan Blue Ocean Strategy. Nah, sebenarnya pada teori Five Forces Michael Porter yang diimplementasi pada brand Forevery, hal ini bertujuan untuk menganalisis, membantu brand Forevery memahami lingkungan kompetitifnya. Antara lain, yang pertama adalah ancaman pendatang baru, brand baru. Jadi Forever ini harus membangun keunggulan kompetitif melalui inovasi desain dan loyalitas pelanggan. Ini kepada newness dan freshness. Kemudian ada kekuatan dari supplier. Jadi supplier diversification ini sangat perlu untuk mengurangi ketergantungan pada sumber bahan baku tertentu. Jadi memang brand Forever ini harus mempunyai dua atau tiga lebih dari itu suppliernya, agar ketika demand-nya tinggi, Forever bisa memenuhi demand karena memiliki supplier yang lebih dari satu, jadi bisa memenuhi demand terhadap produksinya. Kemudian ada kekuatan dari pembeli itu sendiri. Forever harus menciptakan nilai seperti nilai unik seperti desain personalisasi atau bahan ramah lingkungan. Jadi ini lebih kepada Forever harus creating USP seperti desain personalisasi atau bahan ramah lingkungan. Itu masuk kepada value proposition. Jadi ada relation between USP dan value proposition. Kemudian ada ancaman dari substitusi.
Forever harus memperkuat differentiation product untuk menghindari produk white label. Jadi memang Forever harus memiliki produk yang bervariasi, nggak cuma satu model doang untuk menanggulangi white label dari brand lain gitu. Kemudian ada persaingan antar kompetitor. Strategi pemasaran digital dan kolaborasi kreatif bisa menjadi senjata utama demi melakukan pemasaran global. Ini karena lebih kepada pasar brand untuk Forever karena cukup dinamis. Jadi memang Forever harus lebih aware terhadap persaingan antar kompetitor aja sih di pasar. Next, Mas. Analisis selanjutnya ada SWOT. Di teori selanjutnya ada SWOT analysis untuk brand Forever ya. Jadi analisis ini membantu Forever mengevaluasi kemampuan mereka untuk merespons tantangan dan memanfaatkan peluang. Berikut analisis SWOT-nya. Yang pertama ada strength. Dari Forever ini memiliki quality materi yang cukup bagus ya, dinilai layak lah. Kemudian ada inovasi desain di value proposition-nya dan cerita merek yang menarik. Ini kepada mereka menjual background atau story dari produk itu sendiri, nggak cuma fisiknya tapi juga storytelling terhadap produk itu sendiri. Kemudian di weaknesses, skala operasi kecil dan penetrasi pasar yang masih terbatas. Jadi memang Forever ini memiliki supply yang cukup terbatas, quantity yang masih cukup tergolong kecil untuk produksi barang fast fashion. Jadi ya memang weaknesses mereka masih di skala operasi dan produksi yang kecil, serta penetrasi pasar yang masih terbatas. Jadi memang untuk pencarian pasar mereka pun, masuk ke pasarnya pun barrier entry-nya kan cukup besar. Jadi memang ya penetrasi pasar untuk Forever masih terbatas, tapi pasti selalu ada pengembangan setiap musimnya. Kemudian opportunities, trend fashion ramah lingkungan dan ekspansi pasar internasional. Jadi memang kalau kita bicara secara umum brand fashion itu harus merambah ke ranah ramah lingkungan agar bisa sustain dan mengikuti tren gitu, serta ekspansi pasar nasional ya. Forever harus mencari pasar di luar dan mencari distributor yang valid, entah lewat organisasi seperti Kadin atau apapun itu untuk ekspansi pasar internasional. Kemudian ada trade, kompetisi ketat dari merek lokal dan global. Ini cukup umum sih sebenarnya, karena kita kembali lagi pasar fashion brand itu cukup dinamis, jadi memang harus lebih hati-hati Forever untuk menciptakan dan menjual produknya, karena kompetisi persaingan di pasar itu sangat ketat, apalagi masuknya merek-merek dari luar. Perlu diantisipasi sih. Next. Lalu untuk ada DPD Matrix, Forever ini dapat mengidentifikasi mana yang menjadi prioritas utama untuk investasi, dan lalu mana yang menghasilkan pendapatan stabil, yang mana yang perlu dihapuskan. Yang pertama ada start, itu model jas tas premium yang sedang tren sekarang. Lalu yang kedua ada cash goals, itu desain klasik yang laris secara konsisten. Yang ketiga ada question mark, produk berbasis inovasi baru seperti tas teknologi. Lalu yang terakhir ada dogs, itu produk dengan desain kurang diminati yang dapat dihapuskan. Next, ini ada Blue Ocean strategi. Forever ini melakukan strategi ini menekankan penciptaan peluang pasar baru Blue Ocean yang belum terjamah pasar lain, dengan cara menciptakan nilai bagi pelanggan melalui inovasi produk. Yang pertama ada penawaran yang ramah lingkungan berbahan daur ulang. Lalu yang kedua ada desain yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Yang terakhir ada fitur inovatif seperti tas multifungsi dengan teknologi pengisian daya USB.
Untuk perbandingan yang analisa perbandingan dengan kompetitor yang serupa. Jadi ada 3 merek di sini, ada Forever yang merek kita tadi, ada Snooki Corp, merek startup dari anak UC, dan MyStyle. Jadi dari 3 merek ini kita bisa analisis untuk sisi harga. Forever itu lebih ke market yang menengah, Snooki marketnya adalah market yang premium, sedangkan MyStyle di sini adalah market yang menengah ke bawah. Itu untuk diferensiasinya di Forever, sisi Forever itu eco green, dan USP-nya mereka yang tunjukkan adalah personal design. Sedangkan di Snooki yaitu iconic dan high quality, dan di MyStyle itu trendy dan tetap affordable. Untuk pangsa pasarnya, berkaca dengan harga yang sudah dikasih dari 3 brand tersebut, di Forever lokal dan menengah, sedangkan di Snooki itu tetap di lokal dan menengah, sedangkan yang di MyStyle itu lokal dan menengah ke bawah. Untuk keberlanjutan, Forever berfokus kepada eco green, sedangkan di Snooki keberlanjutan, dan MyStyle juga keberlanjutan. Lalu untuk di kesimpulan, jadi kesimpulannya adalah implementasi tools analisis strategi seperti 5 forces, strength, weakness, opportunity and threats, PCG matrix, and Blue Ocean Strategy memungkinkan Forever untuk memahami posisi bisnisnya, menciptakan strategi kompetitif, dan memperluas pangsa pasar. Dengan membandingkan Forever dengan kompetitor, perusahaan dapat mengidentifikasi keunggulan kompetitif dan peluang untuk berkembang, terutama dengan menciptakan nilai yang unik dan relevan di pasaran. Sekian, terima kasih presentasi dari AFL 3 kami. Selamat siang.